silahkan. Oke, Oke. Ini boleh pilih ya, Ustazah? Boleh boleh pakai pilih. Ya, materi yang kan ada beberapa materi. Silahkan kalau memang bisa dipresentasikan semua dengan keadaan yang baik, silahkan dalam 15 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di kesempatan kali ini. Kita akan mengenal tentang apa itu ikhfa haqiqi. Oke. Adakah di sini yang sudah mempelajari apa itu ikhfa haqiqi? Ada? Belum, belum. Baik. Oleh karena itu, kesempatan kali ini kita mengenal makna apa itu ikhfa haqiqi dan istilahnya. Pertama, yang perlu kita ketahui yaitu maknanya terlebih dahulu. Pertama, ikhfa artinya samar, sedangkan haqiqi artinya pasti atau umum. Sampai sini jelas, teman-teman? Jelas. Oke, kita lanjut. Istilah dari ikhfa haqiqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Ada 15 hurufnya, boleh sama-sama kita hitung. Yang pertama, ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dho, fa, kof, kaf. Maka dibaca lama. Contoh pada kata antum. Cara baca yang benar, antum, bukan antum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, sekarang aku sebagai eh, yang mau mengoreksi ya, bukan sebagai audiens. Kalau misalnya penyebutan yang dimaksud itu adalah arti, yang ikhfa artinya samar, jangan bilang makna ya, tapi arti. Arti terlebih dahulu. Arti kata. Arti. Mm-mm. Terus pengucapan kata ikhfa itu bukan ikhfa, tapi ikhfa ada hamzah di belakang. Ikhfa artinya samar. Kemudian untuk hakiki itu menggunakan ha, bukan ha. Ah, Hakiki. Terus, tadi pada saat mau menjelaskan nun mati atau tanwin bertemu tafajim dan kawan-kawannya. Tadi kalimatnya gini. Istilah ikhfa hakiki yaitu, jangan gitu bahasanya. Definisi. Ikhfa hakiki definisinya atau cirinya, definisi atau ciri. Boleh menggunakan definisi dari awal, misalnya kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Ikhfa artinya samar, sedangkan hakiki artinya umum atau pasti. Cirinya, nah kalau kita mau gunakan definisi dari awal tuh nggak apa-apa, yang arti itu masuk kategori definisi. Kemudian yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan itu masuk dalam ciri. Oke? Nah, pada saat pengucapan ta, jim, dan lain-lain, sampai di huruf sod, itu ada kolkolahnya. sod. Ya, sod, bod. Tadi itu sod,
bot gitu. Iya, iya. Nah, terus pada saat menggunakan kata pada kata, kalimat ya, pada kata, lanjutannya dibacanya jangan samar dulu, jangan antum, tapi an di stop, dikasih jeda, antum. Baru setelahnya ada keterangan. Jadi lumayan banyak nih yang ditambah nih. Coba aku klaim dulu hostnya supaya aku bisa nulis ya. Nah, begini. Oke, ini terlihatkah? Terlihat. Oke. Sekarang tadi perubahannya adalah sebentar. Tadi perubahannya satu, sod, bod itu ada kolkolah. Hmm. Kemudian yang kedua, definisi. Definisi ini arti kata, arti dari istilah tajwid. Kemudian di sini cirinya. Apabila titik-titik gitu ya, maka titik-titik itu. Nah, kemudian pada saat kita tadi pada kata an jelas, terus kasih jeda tum. Ini jeda. Tanpa dibenarkan. Oke? Atau Ya. disalahkan. Masih baca sesuai tulisan. Jadi sesuai tulisan. Nah, kemudian beri keterangan. Di sini disertai keterangan. Keterangannya apa? Pertemuan apa dengan apa? Kebetulan di sini nun mati bertemu dengan ta. Boleh disertakan nun sukun dengan ta dhammah. Kalau misalnya kita sudah menggunakan papan tulis, berarti ajak audiens untuk melihat. Boleh diperhatikan teman-teman ke whiteboard, saya sedang menulis kata antum. Di sini ada pertemuan antara nun sukun dengan ta dhammah. Atau nun sukun dengan ta cukup. Baru selanjutnya, cara baca yang benar. Tadi kan yang terskip itu ini keterangan. Mm-mm. Iya, Ya, cara baca belum. yang benar, ya memang ini mungkin lupa kali Danis kasih tahu. Waktu awal memang nggak ada keterangan, tapi keterangan ini baru direvisi. Cara baca yang benar, baru di sini disamarkan, samar dan tahan 2 harokat. Tadi itu terlalu cepat, kesannya tuh kayak nggak tahan. Antum, kayak gitu doang. Hmm. Antum, gitu ya. Kemudian kasih lagi keterangannya. Ditahan. Ini kan pas cara baca yang benar, baca dulu kan. Iya. Habis itu keterangannya samar dan tahan 2 harokat. Baru setelah itu, yang salah yang gimana? Jangan bilang cara baca yang salah ya. Jangan ngajarin orang cara baca salah. Tapi langsung disampaikan. Yang salah yang bagaimana? Atau kalimatnya, kalau ada orang yang membaca angtum, ini tuh langsung pakai NG. NG itu yang paling umum. Angtum, tahan 2 harokat. Angtum, atau dibaca seperti tulisannya.
tapi tanpa dijeda. Antum. Jadi 2 kali baca untuk salah. Supaya jelas kesalahannya. Kalau yang Taza, kalau yang salah tadi bilangnya ada sebagian orang yang gitu atau gimana? Cara baca Boleh, yang salah. boleh. Alternatifnya banyak ya. Coba cuman 2 yang dikasih di sini misalnya. Yang salah yang gimana? Yang salah yang bagaimana? Kalau dibaca antum atau antum tanpa ditahan. Kalau antum itu menggunakan ng, itu keterangannya tuh. Terus ada keterangannya lagi. Jadi setiap memberikan contoh dengan bahasa Arab, entah itu pada kata, cara baca yang benar, atau yang salah, itu tetap sertai keterangan. Supaya memperkuat pemahaman. Nah, alternatif kedua, tadi kan alternatif pertama kalimatnya, yang salah yang bagaimana? Gitu kan? Antum menggunakan ng keterangannya. Atau antum tidak disertai tahan 2 harokat. Itu keterangannya. Alternatif kedua, ada sebagian orang yang masih membacanya antum menggunakan ng atau antum langsung tanpa tahan. Ada sebagian orang yang masih membaca dengan cara atau masih membaca gak pakai dengan cara juga nggak apa-apa. Karena nanti dengan caranya itu masuk dalam keterangan. Sampai di sini jelas. Jelas sekali, clear. Silahkan diulang. Semoga langsung lulus. Ya. Boleh sambil lihat aja whiteboard-nya nggak apa-apa. Oh, sambil nulis atau gimana? Oh, kalau mau nulis dengan senang hati. Coba aku tutup dulu. Ini mau di screenshot dulu atau sudah? Screenshot dulu. Sudah. Sip. Oke, aku tutup share screen-nya. Aku balikin lagi sebagai host. Silahkan. Perlu ditulis nggak ya? Soalnya aku pakai note sih di sini nulisnya. Sebentar. Bebas. Mau tulis silahkan. Enggak juga, nggak apa-apa. Yang penting penjelasannya, rutenya jelas. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama membahas tentang ikhfa haqiqi. Pertama, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu, yaitu ikhfa artinya samar. Sedangkan haqiqi, maksud saya, haqiqi artinya pasti atau umum. Dan maksud saya, ciri-cirinya adalah ikhfa haqiqi ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya. Itu mah diulang-ulang. Ulang. Ulang ya Ustazah ya. Silahkan. Oke. Langsung ya dari ikhfa ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhfa haqiqi. Pertama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Ikhfa artinya samar. Sedangkan haqiqi artinya pasti atau umum. Ikhfa haqiqi mempunyai ciri-ciri yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dod,
to, zo, fa, kof, dan kaf. Dibaca lama. Atau kaf mendekati huruf terakhir itu pakai atau karena kan bersifat pilihan. Iya, atau kaf. Maka, terus ada maka dong karena awalnya diawali dengan apabila. Iya, maka dibaca lama. Iya, tadi tuh nggak ada. Atau dan apabila. Ulang. Ulang. Oke, baik. Ikhfa haqiqi. Kita akan Pakai ha. membahas Iya. ikhfa haqiqi. Kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Ikhfa artinya samar. Sedangkan haqiqi artinya pasti atau umum. Ciri-cirinya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, atau kaf, maka dibaca lama. Contoh pada kata antum. Pada kata tersebut ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membaca antum dibaca samar dan ditahan selama 2 harokat. Namun, sebagian orang ada yang masih membaca antum, yaitu membacanya dengan dengan ng, bukan dengan ang. Emang aang. Emang dibacanya tadi aang, tum. siap Ustazah. Sebagian orang masih membaca antum, membacanya dengan ng plus ditahan 2 harokat. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Satu lagi, salahnya tuh yang satu lagi antum dengan tidak. Satunya antum menggunakan ng, satunya antum jelas. Sip. Ulangi lagi. Dari awal. Lah iya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ikhfa haqiqi. Kita membahas definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, ikhfa artinya samar. Sedangkan haqiqi artinya pasti atau umum. Ciri-cirinya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, maka dibaca lama. Contoh pada kata antum. Pada kata tersebut ada pertemuan antara nun sukun dengan ta. Cara baca yang benar, antum dibaca samar, nun sukun bertemu dengan ta dibaca samar, dan ditahan selama 2 harokat. Namun ada beberapa orang yang masih membaca antum
membacanya dengan NG dan ditahan 2 harokat. Dan ada pula yang membacanya dengan antum, dibaca sesuai dengan hurufnya. Ya. Seperti itu. Dibaca jelas N-nya. Keterangan di akhir tuh. Kan harusnya Oh. samar. Harusnya kan samar. Yang salah tuh dibaca jelas. Antum dibaca jelas. Dibaca jelas, bukan. Iya, maksud aku poinnya adalah yang benar itu adalah samar. Kesalahannya adalah dibaca jelas N-nya. Dibaca antum dibaca jelas N-nya. Bunyi nun sukunnya. Oke, coba ulang sekali lagi supaya lebih lancar. Siap. Ini ada yang masuk? Ya, terima aja itu koci berikutnya. Oke. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ikhfa haqiqi. Pertama, ha. Ikhfa haqiqi. Itu masih pakai H. Ha. Ya. Ha itu kan ha. Iya. Ha. Ikhfa haqiqi. Secara definisi, ikhfa artinya samar. Matanya di kamera aja, nggak usah gini-gini. Ikhfa artinya samar. Sedangkan haqiqi artinya pasti atau umum. Ciri-cirinya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, jim. Satu lagi. Ini kan nadanya nada mengingat hafalan ya. Ta, jim, dal, zai gitu kan. Kalau bisa nadanya per huruf. Ta, jadi koma. Jangan ta, jim. Itu tuh jadi kayak mengumpulkan 3 huruf baru koma. Oke. Huruf-hurufnya adalah dari situ. Huruf-hurufnya adalah ta, jim, dal, zal, zai, sin. Kok zai sih? Zai. Lagi ya, Ustazah. Huruf-hurufnya adalah ta, jim, dal, zal, zai. Itu masih pakai nada hafalan. Ta, koma, jim, dal, gitu. Huruf-hurufnya adalah ta, jim, dal, zal, zai. Itu tuh, nada hafalan lagi tuh. Dal, zai, dal, zai. Huruf-hurufnya adalah ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, atau kaf. Maka dibaca lama. Yes, bagus. Contoh pada kata antum. Pada kata tersebut, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya. Cara baca yang benar, antum. Dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Ya. Ada beberapa orang yang membacanya antum.
dibaca samar dan Kok samar? dengan dibacanya dengan NG. Ulang ya Ustazah ya. Cara baca yang benar. Cara baca yang benar, antum. Dibaca samar dan ditahan selama 2 hari. Bunyi nun sukun atau tanwin disamarkan. Contoh pada kata antum. Cara Bunyi baca yang benar. Kok contoh pada kata? cara baca yang benar, antum. Nun sukunnya dibaca samar dan ditahan. Bunyi nun sukun atau tanwin. Karena belum tentu nun sukun. Ini udah lewat ini waktunya. Siap-siap. Cara baca yang benar, antum. Dibaca samar dan ditahan selama 2 harokat. Ada sebagian orang yang membaca antum. Nun sukun dibaca NG. Bunyi Bunyi nun sukun dibaca NG. atau tanwin. Bunyi nun sukun atau tanwin dibaca NG. Dan ada pula Tadi tuh mencontohkannya kurang lama. Harus lama. ulang ya Ustazah. Ada sebagian orang yang membacanya antum. Bunyi nun sukun atau tanwin dibaca NG. Dan ada pula yang membacanya antum. Jangan di stop. Antum. Jangan antum. Jangan di stop. Antum. Dan ada pula yang membaca antum. Jangan jangan gitu. Antum. Ditahan aja. Antum. Cuma jelas N-nya. Dan ada pula yang membaca antum. Dibaca jelas huruf nun sukunnya. Bunyi. Dibaca jelas nun sukunnya. Bunyi nun sukunnya. Ya Ustazah, ulang ya Ustazah. Udah lewat waktunya. Oke, belum lulus ya. Nanti diulang lagi di ujian berikutnya. Fatimah. Siap. Dah. Terima kasih Kakak Afifah. Fatimah sudah Izin. siap? Insya Allah, Ustazah. Oke. Kakak Afifah kalau mau tetap di sini silakan. Kalau masih ada aktivitas lain mau live juga bisa langsung. Oke, Siap. kita mulai. Ini waktunya tinggal 10 menit. Kalau Fatimah bisa menyelesaikan dalam 10 menit, itu cukup ya. Nggak apa-apa, nggak harus sampai 15 menit. Silakan Fatimah. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu idhar halqi. Bentar. Idhar. Ilhar. Ro-nya tebal, jangan ilhar. Idhar halqi. Idhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Oke, Yaitu Fatimah ini nama panggilnya Fatimah apa Zahro? Fatim, Ustazah. Fatim, oke. Fatim, sebentar, Fatim usianya berapa? 24, Ustazah. Oh, oke. Fatim, kalau bilang halqi, kalau bisa bibirnya nggak usah maju, bukan halqi, jangan, nggak usah Halqi. gitu. Halqi aja. Halqi, biasa. Ya, gitu Oh, aja. gitu. Silahkan. Awal dari ilhar ya, Ustazah. Ya, Ilhar. Ilhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan, yaitu apabila nun sukun atau tanwin
bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, atau kha, maka dibaca cepat. Contoh pada kata minhu, nun sukun bertemu dengan ha. Cara baca yang benar yaitu minhu, dibaca cepat, bukan minhu, ditahan. Ya, Oke, seperti itu. bagus. Bagus, Fatim. Tapi kesannya Fatim tuh kayak lagi baca teks. Nggak lagi Oh, gitu. ngobrol. Nggak lagi ngobrol. Terus, Ya, kalaupun misalnya nih dirasa itu ngobrol, ngobrolnya tuh kayak mendongeng. oh gitu, Ustazah. Coba lebih mengalir, lebih natural. Kayak, teman-teman, ikhfa itu artinya jelas. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Kalau tadi itu kan Fatim, ikhfa artinya samar. Kayak gitu-gitu. Ilhar artinya jelas. Sedangkan halqi, itu tuh kayak anak-anak TK, itu cocok. Tapi kalau misalnya Baik. orang dewasa, nggak cocok. Karena nggak natural. Coba lebih natural. Anggaplah aku adalah audiensmu, jadi ngobrol aja sama aku, tapi secara public speaking. Oke, Silahkan saya diulang ya. coba dari awal ya, Ustazah. Iya, udah bagus ini. Tinggal nada bicaranya diturunin, karena volume suaranya tinggi banget kayak teriak-teriak. Iya, Ustazah, saya agak cempreng memang. Tapi bisa kok, suara kamu itu bukan cempreng. Cuma memang kamu tadi teriak aja. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ilhal, halqi. Maaf, masih keikut. Ke bawah ya. Yang pertama yaitu, iya Ustaz. Oke. Yang pertama yaitu ilhal, halqi. Ilhal artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, dan kha, maka dibaca cepat. Nah, sebentar. Contoh pada Jangan terlalu buru-buru. Nggak enak. Oh. Terus mata Oke, kamu jangan kemana-mana. oke, fokus Ustazah. Oke. Ya, coba fokus ke kamera dan jangan terlalu banyak gerak-gerak. Oke. Tadi tuh kamu gini. Ikhfa artinya jelas, kayak gitu-gitu. Ilhar artinya jelas. Jadi terlalu banyak gerakan, suaranya semakin meninggi lagi, padahal awalnya udah tenang, dan nafasnya terburu-buru. Oke, Ustazah. Ulang Dari lagi. awal Ustazah. Langsung dari ilhar, di situ aja. Ilhal artinya jelas, Nah, jangan sedangkan gitu. Artinya jelas. Jangan gitu. Ilhar artinya jelas. Santai-santai. Ke bawah nadanya, jangan naik. ilhal artinya jelas. Kok artinya Dan sih? Artinya. Oke. Ilhal artinya jelas, Nah, sedangkan enggak. halqi Nadanya masih terlalu tinggi. Turunin lagi nadanya. Ilhar artinya jelas. Sedangkan ilhal ilhal artinya jelas, dan halqi artinya tenggorokan. nah itu naik lagi tuh. Yaitu Tenggorokan. artinya tenggorokan, gitu Ustazah. Segitu. Ya, tapi kamu Ah, jangan buru-buru. Setiap kalimat itu berhenti dulu. Ilhar artinya jelas. Nafas dulu. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Nafas lagi. Tadi kamu tuh terlalu buru-buru. Jadi orang belum meramu apa yang kamu sampaikan, kamu udah pindah lagi ke ramuan berikutnya. Itu nggak bagus. Untuk orang-orang yang lemot, belajar sama kamu nggak masuk-masuk. baik Karena kamu Ustazah. terlalu cepat. Saya Coba. coba lagi. Ya. Ilhal artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan.
yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, dan ho, Atau, maka dibaca. atau, Oh bukan, iya, banyak. bukan dan. Oh, atau. Ulang lagi. Lebih santai lagi, lebih santai. Coba nadanya Oke. lebih turun. Kamu kayak mendongeng soalnya. Kamu muridnya anak-anak ya? Iya, Ustazah. Ya, coba belajar lebih elegan. Jadi Oke, oke. kamu bukan salah, tapi kondisi kamu tidak fleksibel. Terlalu lama dengan anak-anak, ketika kamu mengajar orang dewasa, nanti kamu tuh memperlakukan mereka kayak lagi ngajarin anak-anak. Iya sih, Ustazah. Ya, Soalnya, iya tadi. Oke. nggak salah Fatim. Wajar, aku paham kenapa kamu sampai kayak gitu, kelamaan bareng anak-anak. Tapi kalau mau belajar profesional kan harus masuk ke siapa aja kan? Nah, sekarang tuh lagi Iya, belajar Ustazah. standar profesional. Oke, oke. Coba. Ilhal artinya jelas, sedangkan healthy artinya artinya tenggorokan. Ulang lagi nadanya masih belum. Ilhal artinya jelas, sedangkan healthy artinya tenggorokan. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, atau ho, maka dibaca cepat. Contoh pada kata minhu, yaitu nun Pelan-pelan, sukun bertemu pelan-pelan, pelan-pelan. Minhu. Enggak gitu. Ulang lagi. minhu. Ini Contoh pada udah mau selesai. Udah mau selesai waktunya. 1 menit lagi. oke, Em, oke. kamu bagus, Fatim. Tinggal kamu belajar lebih tenang. Terkesan terlalu emosional. Dan emosionalnya tuh memang itu karena sering banget dibutuhkan ketika menghadapi anak-anak. Kita nggak bisa santai kalau sama anak-anak. Harus full energinya. Nah, Iya. kamu sangat full sekali energimu. Dan itu kalau dalam public speaking nggak bagus. Karena harus Oh kalem. gitu. Ada saatnya harus full banget. Ada saatnya harus kalem. Nah, sekarang kamu PR-nya kalem. Ya, Iya, gitu Ustazah. aja. Baik. Nggak apa-apa, kamu tidak perlu ulang lagi. Tinggal kamu mempersiapkan diri di ujian kedua